1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 11. Oke. Kita membaca secara bersama-sama. Dua-dua, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Oke. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang beberapa akhir-akhir ini kita melihat fenomena bagaimana LGBT ini mereka sudah mulai memunculkan diri mereka. Kenapa? Mereka terinspirasi dari orang-orang yang ada di luar negeri atas nama hak ajasi manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu ada itu yang pro LGBT, ada yang netral, dan juga yang kontra dengan LGBT. Lalu di mana kita? Ada yang kontra sehingga mereka akhirnya membenci orangnya, bukan perilakunya. Ada yang pro sehingga akhirnya mereka seperti merasa benar bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ada yang netral, mereka tidak mau, mereka abu-abu. Nah, saudara-saudara, kalau ya katakan ya, kan gitu. Kalau tidak katakan tidak. Di luar itu apa? Berasal dari mana? Si iblis, ya kan. Jadi kalau ya, ya, tidak, tidak. Oke, baik. Mari kita membaca dulu lagi kembali karena ada banyak ayat firman Tuhan ya. Nah, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi perhatikan itu. Tidak ada di sana lapar laki-laki perempuan ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, jelas itu. Nah, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan Allah menciptakan semuanya baik. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Semuanya baik. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah deviasi ataupun penyimpangan dalam banyak hal. Maka tidak heran ketika manusia jatuh ke dalam dosa terjadi penyimpangan. Kain yang seharusnya melindungi adiknya justru membunuh adiknya. Yang tadinya manusia ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan singa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak baik lagi hubungannya. Jadi tubuh manusia pun banyak yang terjadi penyimpangan. Kanker bermutasi dari sel yang baik. Ya kan gitu. Jadi bukan hanya penyimpangan secara jasmani yang banyak. Kalau kita melihat misalnya ada yang cacat, Tuhan tidak pernah menciptakan kecacatan, tidak pernah. Tetapi akibat dosa dampaknya banyak sekali. Baik secara jasmani fisik, baik itu juga secara rohani, baik itu secara kejiwaan. Nah, lalu kita berkata Allah itu tidak adil. Oh, ini jangan bicara tentang ketidakadilan. Ini bicara tentang dampak dari dosa. Kalau berbicara keadilan kepada Tuhan, adil enggak Yesus disalibkan? Kan kita yang mati, kita yang berdosa. Adil enggak? Jangan bicara keadilan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia itu diciptakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, lalu ketika manusia berdosa, saudara-saudara, Allah menghancurkan dunia ini, menghancurkan manusia karena mereka itu berbuat jahat.
Jahat artinya apa? Tidak lagi hidup dalam kebenaran, macamlah di situ. Dan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 19, Allah menyelamatkan Nuh dan juga hewan-hewan. Perhatikan. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya itu haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Perhatikan di sini. Jadi Allah itu di dalam penciptaannya dia memelihara laki-laki dan perempuan yang sejati, maka mereka akan terpelihara keturunannya. Coba misalnya kalau tadinya transgender, ada ceritanya bisa hamil. Makanya salah satu alasan dari Presiden Putin itu, saudara-saudara, melarang yang namanya LGBT. Lalu baru-baru ini keluar undang-undang terbaru, tidak boleh transgender. Saya awalnya kesal lihat Putin, tapi setelah saya lihat, apakah saya bertanya-tanya, apakah Putin ini sedang dipakai Tuhan untuk menghajar Barat sana yang sudah tidak jelas lagi? Saya ini melihat itu. Dia jelas, dia bilang apa? Dia enggak bawa Alkitab sih, dia bilang apa? Ini untuk menghindari kemusnahan manusia. Saudara-saudara, saya jadi teringat Sodom dan Gomora ya. Ya, saya juga teringat bangsa Israel yang melawan Tuhan lalu dipakai Asyur untuk menghukum. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, perhatikan di sana jadi jelas bahwa jantan dan betina harus dibawa kata Tuhan supaya terjadi keberlangsungan ciptaannya. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki berlangsung nggak hidup itu? Ya adopsi lah kan, bisa punah manusia ini. Oke, baik. Sekarang gini. Tetapi apa yang terjadi? Fenomena di lapangan terjadi yang namanya LGBT, seks sejenis, biseksual, transgender, dan intersex. Nah, bahkan gambar ini simbol pelangi ya. Kalau orang Batak bilang si dua jabar. Ya, faktanya di lapangan mereka tidak mau tunduk kepada otoritas Alkitab. Karena mereka memang bukan orang Kristen. Saya bukan orang Kristen, saya ateis. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa Alkitab itu standar kebenaran bagi dia? Tetapi ada juga gereja memberkati sesama jenis. Di luar negeri itu udah biasa. Kalau tak diberkati itu kena HAM. Jadi di luar negeri nggak heran lagi gereja pengumumannya minggu depan akan ada pemberkatan si David dengan si Jonathan. Nggak heran lagi. Dan itu. Nah, karena apa? Atas nama kebebasan. Makanya banyak orang yang mau pindah ke luar negeri karena di Indonesia ini keberadaan mereka tidak diakui. Kita tahu ya kan? Ada kasus kemarin, akhirnya dia tinggal di sebuah daerah, memang daerah itu komunitas LGBT banyak sekali dan terkenal kan? Dia membunuh berapa orang itu, perkosa orang Batak pula itu. Oke, mari kita melihat ya. Ada sebuah data ini dari National Health Statistic Report ya, nomor 7, 15 Juli 2014. Itu di pelayanan Departemen Kesehatan dan Manusia Amerika Serikat. Nah, didapatkan sebuah data itu 96,6% itu heteroseksual ya, straight, lurus dia. Si lurus gitu. Nah, 1,6% itu gay dan lesbian. Ya. 0,7% biseksual, 1,1% dan lain-lain. Mungkin ini punya penyimpangan seks ya, ada itu dengan binatang, dengan boneka dan lain sebagainya itu. Nah, totalnya non heteroseksual itu hanya sekitar 3,4%. Kita bisa bayangkan ya, di Amerika saja yang sudah bebas demikian, mereka ini hanya 3,4%.
Apalagi lah misalnya di daerah-daerah, di negara-negara yang ketat sekali tekanan dari komunitas keagamaan. Contoh di Arab misalnya kan, di Indonesia 3,4% di Amerika loh. Ya, ini 2014. Ini apa yang saya sampaikan ini, saya pernah ikuti seminar LGBT dari seorang dokter. 3 hari kami ikuti itu saya ikut seminar itu tahun saya lupa, lalu saya punya bukunya tebal ya. Itu bukunya diterbitkan jilid 2 tahun 2019. Itu tidak disebarkan untuk banyak kalangan ya, hanya orang-orang tertentu. Oke. Nah, jadi ini di buku itu ada data yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu kromosomnya itu XX, ya, perempuan XY. Nah, kalau misalnya kromosom ini bertemu, ayah kita akan kasih X atau Y, mama kita XX, yang itu, mama XX, papa kita XY. Kalau mereka melakukan hubungan seks, kalau papa kita kasih X, mama kita kasih X, bukan? Maka hasil dari pertemuan itu jadilah perempuan. Kalau papa kita kasih Y, mama kita tetap kasih X, maka hasilnya laki-laki. Makanya seandainya orang-orang zaman dulu mengerti hal ini, kalau misalnya anaknya perempuan semua, jangan disalahkan perempuannya. Seringkali gitu kan, ceraikanlah itu istrimu itu, kenapa? Enggak kasih kau anak laki-laki. Yang menentukan laki-laki dan perempuan Tuhan lah ya kan. Lalu yang kedua, ya laki-lakinya, suaminya, kau kasih apa? Jadi anak saya 3. Anak pertama laki-laki. Jadi ternyata waktu anak pertama itu tubuh saya kasih Y sama istri saya, Y. Jadi laki-laki lah dia, XY. Anak kedua perempuan, dikasih tubuh saya X sama istri saya, XX lah. Yang ketiga Y, jadilah XY. Nah, jadi tidak ada XZ. Ya, jadi kalau XX dia maka perempuan. Kalau XY dia laki-laki. Nah, persoalannya adalah apa? Ini persoalannya ini. Ada namanya biological theory of LGBT. Mereka membuat sebuah pandangan karena mereka berpikir apa? Oh, itu ada gen XZ. Saya katakan tadi, ada gen gay. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini agak-agak serius Bang Gera kali ini ya, agak-agak akademik gitu. Karena ini perlu sekali gitu ya. Nah, yang pertama, mereka bilang apa? Ada gen gay yang namanya genetic factor. Nah, siapa yang mengatakan ini? Ada namanya Dan Hammer, dia ahli genetika. Dia disebut menemukan gay gen dalam kromosom X yang dia dapat dari ibunya, dan lokasi gen tersebut adalah XQ28. Itu Hammer. Itu ahli genetik loh. Tahun 1993. Nah, ketika Hammer mengatakan ini merupakan angin segar bagi para kelompok gay. Itu kan, benar kan? Bahwa ada gen gay. Tapi saudara-saudara, ada seorang bernama Mustansky, Nivergeld, Hammer tahun 2005. Mereka menggunakan lagi ya penelitian dengan sampel berbeda dan lebih besar. Mustansky yang melibatkan Hammer yang di atas tadi tidak menemukan hasil yang konsisten dengan penelitian Hammer sebelumnya. Sehingga Hammer mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada gen yang membuat seseorang mengalami same sex attraction. Ya, Mustansky, Nivergeld, Hammer 2005. Bayangkan berapa tahun? 12 tahun. Ini merupakan angin segar bagi kelompok gay yang mengatakan bahwa ada gen gay. Tapi ternyata dilibatkan lagi ini Dan Hammer ini oleh seorang dokter. Oh, akhirnya dia mengakui. Bayangkan 13 tahun loh
orang mempercayai bahwa ada genetic factor. Nah, sampai sekarang masih percaya mereka ada gen G, padahal ada dulu penelitian. Nah, ini 2005, 13 tahun. Jadi genetic factor tidak ada gen G, ya. Nah, yang berikutnya mereka mengatakan, itu karena ada di dalam saraf kita itu yang membuat orang mempunyai gen G juga di saraf kita. Tadi kan di genetik, ini saraf. Namanya Simon Levy dalam buku yang tebal itu, saya lihat di situ ya, mengatakan pria homoseks yang diteliti memiliki namanya INAH3, the third interstitial nucleus of, ya itulah itu, the anterior hypothalamus, ya, lebih kecil daripada pria heteroseksual. Jadi ada namanya INAH3 katanya. Ini lebih kecil dari yang normal, yang heteroseksual. Makanya dia gay. Ini tahun 1991, ini jurnal penelitian loh. Jadi ini bukan penelitian embel-embel. Ya. Tetapi akhirnya William M. Bain menguji publikasi Levy, kesimpulannya tidak ada same-sex attraction disebabkan neurologi faktor tahun 2000. Berapa tahun? Bayangkan selama 9 tahun ada angin segar bagi kelompok LGBT gay mengatakan, ini ada penemuan neurologi faktor. Tapi ternyata dipatahkan. Tadi kromosom, gen, sekarang saraf, itu dipatahkan. Lalu berikutnya. Lalu endokrin faktor, ya, dugaan penelitian paparan hormon saat kehamilan berpengaruh pada orientasi seksual. Faktanya laki-laki yang terpapar hormon wanita buatan dihydrotestosterol semasa kandungan tidak terbukti tidak ada yang menjadi homoseks. Goren 1990. Ada yang mengatakan, ini pengaruh hormon. Jadi waktu seorang laki-laki itu di dalam kandungan ibunya ada hormon mamanya lengket tik dikit. Jadi agak-agak gimana lah gitu ya. Nah, lengket hormon mamanya. Ternyata ini penelitian juga tidak ada pengaruh yang mengatakan hormon, akhirnya dipatahkan. Tidak ada. Kesimpulan, sampai saat ini biological theory of LGBT tidak memiliki bukti ilmiah. Seorang dokter loh, dokter, dia cinta Tuhan. Saya waktu baca buku ini, ya Tuhan, ada enggak anak saya nanti pintar ya untuk melawan orang-orang yang pintar ini, saya pikir, ya kan, cinta Tuhan tapi pintar. Nah, ini kesimpulannya, biological theory of LGBT tidak memiliki bukti ilmiah. Nah, ternyata saudara-saudara, dari dimensi psikologis dalam report of parental maltreatment, ya, yang diterbitkan oleh Amerika Serikat ini di buku yang sama juga, terbukti bahwa kekerasan fisik dan psikologis yang dialami saat kanak-kanak memiliki kaitan terbentuknya same-sex attraction. Justru itulah yang banyak membuat seseorang mengalami penyimpangan. Nah, ini ada bukunya. Ini jurnal loh, jurnal research. Jadi saya waktu baca ini memang agak gimana gitu ya. Kadang kan kita marah mau kadang sama anak-anak itu ya. Aduh Tuhan itu. Nah, ini ternyata psikologis. Nah, saya mau tanya dulu bagi kalian. Coba ya. Misalnya ini ada rumah, kayak perumahan lah ya. Ini dokter spesialis kejiwaan. Ini dokter bedah. Kalau misalnya Bang Edi datang ke dokter bedah, dia bilang begini, tolong dulu dok, kenapa? Aku kayaknya merasa ini bukan tangan ini. Kenapa? Bedah dulu ini dok, bedah. Ini kayaknya, padahal dia berfungsi loh, berfungsi, jempolnya berfungsi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dokter bedah itu dan dikatakannya kepada Anda kalau di samping itu ada pakar ataupun
dokter psikologis, psikiater lah. Apakah dokter bedah itu akan mengatakan, oh ya oke, kau merasa itu bukan tangan ya? Iya, aku kayaknya merasa bahwa ini bukan tanganku ini. Kalau 5 jarinya kayaknya ini bukan tanganku. Jadi harus berapa kata dokter itu? Harus 4. Kalau 4, iya, baru aku nyaman, Dok. Apakah dokter bedah itu akan mengikuti kemauanmu? Kira-kira apa yang akan dikatakannya, Bang Edi? Oke, sepakatnya kita di situ. Orang normal akan bilang apa kepada yang datang tadi? Dia sebenarnya bermasalah di mana? Tangan yang bermasalah atau apanya? Oke ya, kalian yang bilang ya. Oke, sekarang datanglah Bang Edi. Bang Edi yang sama. Lalu dia datang. Dok, apa? Aku sepertinya nggak nyaman lah katanya. Kenapa? Kayaknya ini perlu dipotong yang satu ini. Bilang itu. Harta karunmu itu. Kenapa? Ini seharusnya enggak seperti ini. Ini seharusnya dibelah. Aku mau ganti. Aku ini merasa aku ini terpenjara dalam tubuh. Terjebak aku ini kayaknya ini. Salah dulu waktu Tuhan menciptakan. Ya, salah masuk aku ini. Jadi gimana? Ya seharusnya ini harus di-cutter. Terus seharusnya, Dok, ini enggak kecil. Di depan ini harus agak besar gitu. Lalu dokter biasanya gimana? Sarankan kemana kalau dokter sekarang? Jadi dokter bilang, jadi kamu kayak mana? Aku ini merasa aku ini bukan laki-laki, Dok. Jadi aku yakin, Dok, aku gak sejahtera. Dan dokter bilang apa? Apakah semua dokter sepakat mengatakan kau seharusnya perlu juga ke samping, atau dia akan sarankan kemana? Itulah yang menjadi persoalan. Ketika tangan dipotong kita katakan ini udah ada masalah ini. Tapi ketika yang di bawah dipotong kita bilang hak asasi manusia. Terjemahkan sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Masalahnya di sini. Itu tadi, tangan kita bilang begitu. Lu apa bedanya? Bukankah harta karunmu itu adalah bagian tubuhmu yang diberikan Tuhan? Nah, jadi sebenarnya persoalannya di mana? Di dimensi psikologis. Saya melayani orang yang homo, yang lesbian. Semua rata-rata itu adalah masalah psikologis. Langsung saya tanya, "Dep, bagaimana hubunganmu dengan papamu?" Semua rata-rata bermasalah dengan orang tuanya. Pernah ada seorang datang ke rumah saya, itu istri saya beli handphone, lalu yang ngantarkan, tahulah kalian kan, dia bermarga, tapi yang datang loh, dia pakai pakaian daster, lalu dia datang ke rumah, saya lihatin gitu, saya langsung bilang, kau laki-laki atau perempuan? Saya bilang, ketawa dia. Laki-laki lah Pak katanya. Tapi kenapa pakaianmu seperti itu? Saya bilang. Berkelahi mereka sama temannya itu. Lalu akhirnya saya bilang begini, siapa yang besarkan kamu? Papamu atau mamamu? Atau opungmu? Dia bilang apa? Opungnya. Kemana papamu sama mamamu? Cerai. Kamu waktu kecil sering dipakaikan baju perempuan ya? Kok tahu Bapak? Maka kalau kamu sering dipakaikan baju perempuan waktu kanak-kanak dan kamu dipuji-puji, itu bisa mengganggu psikologis loh. Kamu cocoknya jadi perempuan loh. Jangan pernah katakan itu kepada seorang laki-laki. Marahin. Hati-hati loh. Coba ya, karena apa? Karena manusia itu kan butuh perhatian. Butuh
yang namanya sebuah pujian. Maka ketika misalnya Anda mendandani seorang perempuan, seorang laki-laki, ih cantik kali kau loh, cantik kali. Ingat, itu dipakai iblis masuk ke dalam pikirannya. Cocoknya kau perempuan. Walaupun dia misalnya imut-imut, jangan pernah katakan kepada dia, kamu cocoknya perempuan. Loh, dia akan berpikir dalam perjalanan hidupnya, kenapa kalau laki-laki aku tidak dipuji? Kenapa kalau aku berpakaian seperti ini aku dipuji? Itu berbahaya. Makanya jangan anak laki-laki melihat mamanya itu lagi make upan atau bedakan. Jangan. Saya praktekkan itu sama anak saya. Cio, ngapain kau di situ? Kau laki-laki ngapain di situ? Biar perempuan ke situ. Apalagi misalnya iseng, kita mungkin iseng, bedain, kasih celah. Itu pintu masuk si jahat sama dia. Lalu yang kedua, kebencian. Ada mahasiswa saya, dia cerita sama saya, dia bilang apa? Pak, aku mau cerita. Cerita apa kamu? Aku dulu lesbian, Pak. Sekarang? Enggak lagi. Oh puji Tuhan. Coba cerita, kenapa kamu bisa sampai lesbian? Aku sakit hati sama papaku. Kok bisa? Jadi bapaknya ini orang yang sulit sekali merangkul, memeluk anaknya. Dia sering keras kepada anaknya, tetapi kadang kan bisa kita tegas, tapi harus ada rekonsiliasi. Papanya bilang begini, jual kue itu jangan kau pulang sebelum kue itu laku. Dia ketakutan. Dia jualan kue, dia takut. Tapi di tengah malam, namanya perempuan kan, terpaksa dia pulang. Rupanya kue ini belum laku. Ini seharusnya seminar ini. Jangan dibawa khotbah. Salah undang kalian. Karena kita berbicara kasus ini. Nah, ketika di pintu, papanya bilang begini, maaf ya, dasar wanita pelacur. Kok pulang kau sampai malam? Perhatikan perkataan itu membuat dia membenci papanya dan dampaknya dia membenci laki-laki. Akhirnya orientasinya kepada perempuan. Memang laki-laki ini tak menghargai. Tahu? Itulah pintu masuknya. Lalu saya bilang, kok bisa kamu kembali normal? Waktu itu ada acara KKR. Di situ dia melepaskan pengampunan sama papanya. Ketika dia lepaskan pengampunan itu, maka orientasi seksnya pun pulih. Begitu. Lalu ada yang homo, pernah juga saya layani. Kenapa dia homo? Ternyata dia pernah dihomoi juga. Itu sebabnya orang yang pernah disodomi anak-anak itu sebenarnya seperti virus, nanti suatu saat dia akan juga melakukan hal itu biasanya. Maka kalau kita melihat nanti artis-artis itu banyak yang tadi bertingkah seperti perempuan, banyak yang aneh-aneh. Ketika berbicara dari hati ke hati, mereka punya pengalaman masa lalu yang suram. Ada yang terkenal di Indonesia ini transgender. Semua mengenal dia rata-rata. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dia udah meninggal. Ternyata waktu saya baca perjalanan hidupnya, itu waktu dia lahir, papa dan mamanya bercerai dan meninggalkan dia, dan yang membesarkannya adalah opungnya. Perang Dunia Kedua itu waktu saya ikut seminar itu banyak sekali anak-anak yang orientasi seksnya homo. Ternyata setelah diteliti, kenapa mereka homo? Waktu Perang Dunia Kedua itu laki-laki banyak bertempur di medan perang dan mati, dan yang sudah menikah juga, yang punya anak banyak yang mati. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak itu bertumbuh tanpa seorang pendampingan seorang ayah, tanpa figur seorang ayah. Dia dibesarkan oleh ibunya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari papanya. Maka apa? Dia pertama-tama tadi bersahabat dengan laki-laki. Ingat,
Persahabatan itu memunculkan rasa nyaman. Rasa nyaman itu membuat lebih dekat lagi. Apa? Hubungan intim, kan gitu. Seks, supaya lebih dekat lagi. Itu yang membuat banyak waktu Perang Dunia Kedua itu banyak yang akhirnya homo. Nah itu sebabnya saudara-saudara adikku yang terkasih dalam Tuhan, untuk melihat dirimu engkau perlu lihat kamu waktu anak-anak bagaimana diperlakukan. Apakah engkau pernah dipakaikan baju perempuan, baju laki-laki segalanya itu? Orang dunia ini pasti menertawakan saya kan? Apa hubungannya? Ingat bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging loh. Dan bagaimana ayah kita dulu? Apakah kita dekat dengan ayah kita? Itu sebabnya saudara-saudara adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, waktu seorang perempuan itu hamil, penting sekali suaminya di situ. Ketika dia lahir, anak-anak, seorang anak yang baru lahir, di masa pertumbuhannya, dia perlu melihat dua pribadi. Waktu dia lihat mamanya, dia liatin, ini siapa ini ya? Dia liatin, ini kok rambutnya panjang. Anak-anak itu neurologinya udah mulai loh. Kok panjang ini? Kok kasih aku ASI? Perlu sekali. Lalu muncullah papanya. Loh, kok ini kok berkumis? Ini kok nggak berkumis? Mulai dia berbandingkan. Siapa tadi itu? Ini berkumis. Ini enggak. Ini suaranya kok. Oh, halo anakku. Ini halo anakku. Loh. Lalu makin dia bertumbuh, dia dimandiin oleh mamanya. Ada bebeknya. Ini artinya kau laki-laki. Nah, aku laki-laki ya? Iya, kayak papamu, dia lihat papanya. Oh, kayak gitu. Iya, tengoknya papanya. Maka perhatikanlah anak laki-laki. Gimana papanya jalan, dia akan jalan dari belakang gini juga. Dia akan ikut bapaknya ngebengkel. Bapaknya bengkel, dibengkelinya itu. Pergi kamar bengkel sama papamu nih katanya. Jadi ketika anak saya datang, saya bengkel mobil itu, dipukulinya lah mobil, sukanya lah di situ. Biar lecetan lah di situ, sukanya lah di situ. Ditengoknya bapaknya bengkel mobil, kereta, di bengkelnya sepedanya. Disitulah pentingnya seorang papa. Dia dampingi anaknya, nak, janganlah gampang cengeng. Kita laki-laki. Iya pak, iya, jangan gampang nangis kau. Kau laki-laki. Iya pak. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan, seorang ibu mengajarkan anaknya arti kesabaran. Seorang ayah mengajarkan anaknya sebuah perjuangan. Lalu pelukan. Dekapan itu sangat penting sekali. Untuk membentuk dia, kalau dia perempuan, menjadi perempuan sejati. Kalau dia laki-laki, dia menjadi laki-laki sejati. Ketika ada seorang perempuan dipeluk oleh ayahnya, waduh, seorang yang melindungiku, seorang yang mengayomiku. Seorang laki-laki ketika memeluk papanya, aku pun nanti akan seperti papaku. Itu sebabnya kalau menikah, kalau merdua huta, pikirkanlah baik-baik. Apalagi waktu istri itu hamil. Maka tanya dulu mamamu sama papamu, dulu waktu dalam kandungan, papa di mana? Saya perhatikan itu dari beberapa pelayanan saya, anak-anak yang banyak yang bermasalah, itu banyak ketika papanya tidak di situ. Beda sama yang saudaranya. Ini kok bisa? Ini gimana? Oh kalau ini sama kami waktu itu. Yang ini merdua huta. Psikologisnya terganggu. Sangat terganggu. Nah, dimensi psikologis ini yang banyak. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, dimensi spiritual.
Apa itu? Perhatikan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Ya, kitab Roma. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilihannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, mereka tidak memuliakan Allah. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Artinya apa? Sinkritisme, terlibat okultisme. Sehingga apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Perhatikan ini. Mereka tidak menyembah Tuhan, mereka tidak butuh Tuhan, mereka merasa bisa menjalani hidup ini dengan kekuatannya, dengan pemahamannya. Mereka memakai pikiran mereka sendiri tentang Tuhan. Oh, inilah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Oh, inilah yang memberikan kita kebahagiaan. Oh, inilah yang memberikan kita solusi dalam hidup ini. Oh, inilah yang bisa menjawab persoalanku. Oh, inilah yang bisa menolong aku. Mereka tidak butuh Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan serahkan mereka kepada keinginan mereka. Kalau istilah orang Batak, suka mula di situ, kata Tuhan. Kau tak butuh aku, suka mula di situ. Dan perhatikan, dosa dampaknya itu adalah di mana? Penyimpangan seksual. Oleh sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apakah mereka puas? Oh, ternyata tidak. Dan karena itu, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, enggak mau mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki. Suka mula di situ, kata Tuhan. Ingat perempuan Samaria waktu bertemu dengan Yesus. Perempuan Samaria ditanya Tuhan, panggillah suamimu, katanya. Oh iya, aku enggak punya suami. Betul. Dari percakapan air, Yesus minta air kepada perempuan ini kan. Ya, kamu kok minta sama aku? Aku kan orang Samaria, kamu orang Yahudi. Kalau kamu minum air ini, kata Yesus, kamu akan haus lagi. Tapi ada padaku air yang kalau kamu minum, kamu tidak akan pernah haus. Justru dalam dirimu ada mata air. Perempuan ini bilang, oh, kasihlah aku itu, air itu. Panggil suamimu, katanya. Kok bisa? Perempuan ini kehausan, maka sampai 5 suaminya itu pun tak puas-puas dia. Dia kira dengan seks dia akan mengalami kepuasan. Lalu Yesus katakan, berbincang-bincang, kau tidak akan menyembah Allah lagi di gunung ini, katanya. Terjadi penyembahan berhala. Karena mereka sebenarnya saudara, Samaria dan Yahudi itu bersaudara. Tapi oleh karena faktor politis, Rehabeam itu menjadi raja dia di Yehuda, pusat penyembahan di Yerusalem. Yerobeam takut orang Israel ini pergi ke Israel Selatan, ke Yehuda, maka dia buat penyembahan yang baru di Gunung Gerazim. Oh, di sinilah Allah kita. Maka apa yang terjadi? Dibuatlah sebuah keagamaan. Menurut mereka Tuhan itu ada di sini, padahal Tuhan tetapkan di Yerusalem. Lalu Yerobeam bilang, siapa yang mau jadi imam silahkan. Kalau di Yerusalem yang jadi imam haruslah orang Lewi. Di sini siapa yang mau? Dan terjadilah semburit bakti. Sebelum ibadah melakukan hubungan seks. Maka dalam perjanjian lama itu saudara-saudara ada peribadahan. Itu nanti sudah disediakan di sini perempuan-perempuan untuk melayani orang yang beribadah. Perempuan-perempuan disiapkan.
Yang laki-laki silakan, yang mau laki-laki di sana, yang sama perempuan di sana. Maka ibadah perjanjian lama sama orang Yahudi enggak keren, menegur dosa, ya kan? Hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, bukankah zaman sekarang ini banyak gereja yang mengakomodasi keinginan daging? Enak kan? Enak kali gereja itu, senang kali gitu ya. Tapi gereja yang sana, ditegur dosa. Halak kali pun awak menghakimi katanya kan. Ya, oke, perhatikan. Sehingga mereka apa? Mereka terjadi apa? Kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka mengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak kenal belas kasihan. Saudara-saudara, ya, resiko seks bebas itu ini AIDS. Sampai sekarang tidak ada obat yang mengatakan kalau minum obat ini pasti sembuh. Kalau bertahan, ya oke lah, minumlah obat ini. Ada obatnya supaya bisa bertahan. Tapi tahu nggak kalian, kalau diminum obat itu mual, pusing, sakit kepala. Kadang saya berpikir kenapa sampai sekarang Tuhan tidak izinkan itu. Dan saya rasa tidak ada obatnya itu nanti. Udah lama itu kan? Karena kalau ada, seks mengerikan. Ada seorang pernah ngechat tempat kita ini puluhan tahun yang lalu. Dia bilang begini sama saya, Tuhan itu nggak adil Pak, katanya. Kenapa? Setelah saya bertobat, akhirnya ketahuan saya kena AIDS, katanya. Tahu nggak kamu AIDS itu, saya bilang. Ketika kamu terinfeksi, nggak ada nampak apa-apa. Setelah 10 tahun kemudian baru nampak. Maka ada duta AIDS di Indonesia ini, saya lupa namanya. Dia tertular dari suaminya. Dia tahu bahwa suaminya ini waktu berpacaran, sebelum kenalan sama dia, pacarannya nggak beres, itu pakai narkoba. Lalu disuruhlah periksa pacarnya ini kan. Pacarnya bilang apa? Kau nggak percaya sama aku, katanya. Cuman lah ya kalau pacar kita bilang begitu ya. Apalagi kita udah cinta kali kan. Aduh, ya kau nggak percaya sama aku. Nah, percaya tapi periksa lo, periksa memang, tapi hasilnya nggak diberikan sama pacarnya ini. Lalu mereka menikah. Sehatnya aku, katanya. Terakhir apa? Ternyata dia udah kena HIV AIDS. Coba perhatikan, ini tahun 2002. Ini sumbernya dari BNN. Bayangkan itu kasusnya itu berapa itu? Nih salah satu dampaknya mutilasi. Terkenal itu kan? Mutilasi masuk dalam koper. Saudara, nanti Anda bisa lihat searching di YouTube. Inilah Pak Jonathan Tan. Dia dulu dia kasih kesaksian itu karena di YouTube ada ceritanya. Dia transgender. Dia sebenarnya kepingin lepas, dia kepingin menjadi laki-laki, tetapi ada yang lebih kuat di dalam dirinya. Dan di dalam kesaksiannya dia bilang, kamu hanya bisa dipulihkan hanya melalui Yesus. Dan dia akhirnya kembali menjadi laki-laki. Walaupun udah terlanjur dipotong kan. Ya begitulah. Dia sudah sampai pakai ini loh. Pakai implan. Ada gambarnya waktu dia perempuan. Dia tersiksa sampai bapaknya itu marah sama dia dan dia bilang apa? Salah satu kesedihanku adalah papaku tidak melihat aku menjadi laki-laki kembali. Dan ada video-video yang lain, saya kemarin share di Facebook itu, banyak orang-orang yang akhirnya kembali kepada kodratnya ketika mereka datang kepada Tuhan. Kalau misalnya kekuatan kita nunggu waktunya lagi, nggak mungkin. Itu kuasa dosa yang bekerja dalam diri manusia.
dosa itu menyimpang dari kebenaran, nggak sanggup. Maka Alkitab katakan siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu. Firman Tuhan tadi katakan apa? Kamu dahulu juga begitu, pemburit, juga dulu kamu banci. Sekarang kau percaya Yesus, kamu dikuduskan, dibenarkan, pulihkan. Ada banyak kesaksian seperti itu. Dan hanya Yesus yang bisa memulihkan. Kenapa? Serusak-rusaknya ciptaan itu kalau dibawa ke pabrik pembuatnya akan kembali jadi baru. Mau direbus, mau diapa di situ dulu ya kan, dipulihkan. Ya. Kesimpulan. Apa firman Tuhan katakan? Apakah LGBT dosa? Iya. Dosa artinya apa? Kalau berasal dari kata aslinya hamartia menyimpang. Ya dosa dong, udah menyimpang dia. Enggak tepat sasaran. Lalu Yesus dapat memulihkan kuasa dosa. Karena yang bermasalah di mana? Masalah rohaninya. Rohnya yang harus dipulihkan. Seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus, akhirnya jadi dia penginjil, bukan? Kita melihat bagaimana banyak kesaksian-kesaksian di YouTube itu, aku dulu lesbian, dipulihkan oleh Tuhan. Aku udah berusaha. Dan saudara-saudara, tidak akan pernah kita menikmati sebuah kesejatian dari sebuah kepalsuan. Mungkinkah kita bisa menikmati yang sejati dari yang palsu? Takkan mungkin. Kita hanya menikmati sebuah kesejatian dari sesuatu yang sejati. Tak mungkin ada orang bahagia ketika dia hidup dalam kepalsuan. Dia laki-laki, perasaannya mengatakan dia yang lain. Inilah yang terjadi, perang di dalam dirinya. Dan semua orang-orang yang tadi yang saya bilang tadi, LGBT tadi itu, ketika bicara dari hati ke hati, mereka sebenarnya nggak mau. Tapi mereka nggak tahu kenapa seperti itu. Ya, waktu saya dekat kampus Nomensen itu kan banyak itu ya, yang saya bilang tadi. Lalu saya dengar mereka ngomong-ngomong di beca itu. Dia bilang apa? Sebenarnya saya nggak mau seperti ini. Tapi kayak mana lah keadaan katanya. Begitu kuatnya dosa itu. Mengikat mereka. Dan hanya Injil lah kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Seperti perempuan yang saya bilang tadi. Dia lepaskan pengampunan kepada papanya, maka dia bisa dipulihkan. Orientasi seksnya pun pulih. Kemarin yang saya bilang datang ke rumah saya, waktu saya ngomong sama dia, saya kasih firman Tuhan sama dia di dalam kitab Mazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Baca dulu saya bilang. Kawannya bilang, baca itu, kau kan Kristen katanya. Ini bukan orang Kristen. Baca, saya bilang. Rupanya kawannya itu pula cara Tuhan itu kan. HP baru kan agak ada yang pernah dipencetin kan. Nah, kok agak-agak susah ini katanya. Puji Tuhan saya pikir ya. Akhirnya saya layani, dia baca dulu. Waktu dia baca itu matanya berkaca-kaca, hampir netes. Lalu saya bilang sama dia, tapi itulah Pak, orang benci seperti saya. Tuhan gak membencimu. Orang gak tahu apa yang terjadi kepadamu. Waktu engkau kecil, kau kehilangan figur seorang ayah, kehilangan figur seorang ibu. Tapi bawa firman Tuhan ini ya, saya bilang. Baru mereka pergi. Saudara-saudara, apakah mereka kita benci? Tidak. Mereka merindukan kasih Tuhan. Doakan. Yang kita tidak suka apa? Dosa itu. Karena apa? Itu bisa membuat celaka mereka di masa yang akan datang. Ada teman kita bukan? Saya sudah kasih peringatan sama dia. Dia sering datang ke tempat ini, beribadah bersama kita. Tinggalkan itu, saya bilang. Doakanlah bang.
Lama saya tak jumpa, berapa tahun saya tak jumpa dia, tiba-tiba ya ada yang chatting saya. Ih, kok wajahnya kok Bang, tolong ini bang, Bapak Bang Gerhard kan? Ih, kok tahu dia? Teman saya pak katanya. Ini, saya bingung, siapa itu? Akhirnya saya bilang sama pemuda, ada yang SMS saya begini. Siapa orangnya? Siapa itu loh bang yang itunya itu, saya bilang, iya. Dia kena HIV AIDS. Itu rupanya di tempat kosnya itu dia sudah terbaring, udah berjamur itu lidah dan bibirnya. Waduh, takut juga aku. Itu Kak Lucy. Kak Lucy orang kesehatan kan, mereka lah pergi ke sana. Dia kerjanya di situ, di Iskandar Muda itu, udah tahu lah kalian. Lalu dia bilang apa ketika dia sudah mulai agak pulih? Dia bilang, apakah Tuhan mengampuniku, Bang? Katanya sama kawan kita di sini. Ya, Tuhan mengampuniku. Tapi akibat dosa dia tanggung begitu, bukan? Lalu dia bilang apa? Adakah perempuan yang mau menerimaku? Ya, ada. Ada. Tapi yang cintanya udah 2 kali tinggi kali sama Tuhan kan? Atau memang ada yang menerima, tapi ya seperti dia juga. Lalu waktu ditanya kenapa dia seperti itu, dulu dia tidak ada orientasi seks dengan sesama jenis. Tapi ketika dia bergaul, dia kerja di sebuah tempat dan di situ banyak orang bule-bule. Awalnya main-main, terakhir coba-coba kena dia. Ya. Ada juga anak KMK ini loh. Selesai saya khotbah, ada yang bilang, "Bang, abang lihat tadi yang di sana." Ya entah kenapa tadi waktu aku khotbah, kenapa aku tertuju ke situ, saya bilang. Apa yang terjadi sama dia? Dia udah kena. Awalnya bagaimana? Cintanya ditolak. Kemudian di tempat PKL-nya dia curhat sama seseorang. Orang ini kasih semangat sama dia. Kamu harus semangat ya, walaupun cinta ditolak gitu. Ternyata mereka bersahabat. Lama-lama makin dekat. Ternyata perempuan ini les bahasa Inggris. Ya kan, sering datang ke tempat kos itu. Masa tutup kamar, tutup jendela, tutup pintu? Ngapain situ? Ngapain nggak panas? Hati-hati. Maka ada orang bilang, apakah yang sejenis itu bisa menular? Itu bukan penyakit, tetapi dimensi kenyamanan itulah yang membuat menular. Ya. Makanya jangan gampang kasih anak kita dipeluk laki-laki. Iya kan, kita nggak tahu jelas gitu. Waduh, panjang, makanya saya bilang ini cocoknya seminar. Oke, gimana? Selesai kita atau ada pertanyaan? Oke, silakan, ada pertanyaan? Kalau misalnya ini tidak online, ada banyak hal-hal yang sebenarnya yang harus dibukakan lebih dalam lagi tentang ini. Ya, ini bicara spirit. Dan dunia berusaha menutupi itu. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Bang, aku pernah dulu waktu di Jalan Damai. Nah, aku kan dulu kan latihan sepeda motor. Nah, setelah itu ketemu jam-jam 5. Nah,
rupanya di beca itu ada cewek, ya kan? Nanti kali nih kayak ini ya kan? Wah, rupanya pas nyampe, pas 2 kalinya, rupanya dia laki-laki bang, kena tipu saya. Kena tipu bang, betul asli. Nggak ngerti. Jadi pertanyaannya? Aku pikir dia itu perempuan, pengen laki-laki bang. Oh, jadi kalau melihat yang cantik, lihat di sininya sama lihat kakinya. Kalau kalian lihat seseorang yang cantik, jangan terpana dengan ini, karena gampang sekali ya, lihat di sininya, ya kan, sama di sininya, sama di sininya. Oke, itu aja. Ya, itu aja bang. Oke, saya kira tadi entah apa-apa ya. Nah ingat, kita harus mendoakan dia. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan kasih sayang, kehilangan figur waktu kecil. Nah jadi ada, ada satu kadang yang menjadi pembenaran bagi orang-orang yang mengadakan pemberkatan di gereja. Mereka referensinya apa? Daud dan Jonathan. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan apa? Ketika Jonathan mati, Daud bilang begini, cintamu lebih besar dari cinta seorang laki-laki dengan perempuan. Ini jadi referensi mereka. Nah, apakah mungkin Daud melanggar firman Tuhan? Apakah mungkin firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan bertentangan satu dengan yang lain? Nah, ketika dilihat ayat itu, ada yang mengatakan, oh enggak, kalian enggak boleh menafsirkan demikian. Oh enggak, ini jelas, tengok perhatikan nih. Cintamu lebih besar dari cinta perempuan. Melihat Alkitab bukan hanya melihat satu ayat saja, tapi lihat lebih luas lagi. Dia perjanjian lama secara keseluruhan. Lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkinkah Tuhan membenarkan seks burit dan les bahasa Inggris dan homo sapiens? Jelas ya firman Tuhan tadi, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Lihatlah, kalau ada satu ayat yang menjadi kontroversi, lihat secara keseluruhan. Nah, apakah jaminan? Saya pernah bertemu loh, udah pendeta, doktor teologi lagi, ternyata orientasi seksnya. Maka enggak heran, dan jangan heran kalau mereka masuk ke lembaga-lembaga itu untuk melegalkan dan untuk membenarkan hal yang sedemikian. Tetapi kita walaupun sedikit, walaupun sisa, bertahanlah. Ingat kasus Allah memusnahkan manusia dengan air bah? Walaupun tinggal satu keluarga, Tuhan tahu menyelamatkan yang satu keluarga. Ingat Sodom dan Gomora? Semua rusak. Tapi ada di sana si Lot dan keluarganya, disuruh Tuhan selamatkan itu. Jadi kalau seandainya pun dunia ini udah rusak atas nama apapun dan mengatakan yang demikian bertentangan dengan Alkitab, tetaplah engkau bertahan di situ. Dan kalau ada temanmu yang punya masalah orientasi seperti itu, bawa ke sini. Itu bukan masalah biologikal, bukan masalah genetik, bukan masalah neuron, tetapi apa? Peristiwa masa lalu atau ikatan dari sinkritisme dari nenek moyangnya, dia terikat. Saya pernah layani ada seorang yang dia kehidupan seksnya begitu liar, ya. Nah, ternyata selidik, kenapa itu ada? Banyak kali pegangannya segini ya. Sejak dia pakai itu. Karena apa? Perzinahan jasmani diawali dari perzinahan rohani. Itu tadi. Kiranya firman Tuhan akan menolong kita, ya. Dan ingat, hidup ini bukan bicara perasaan, tapi kebenaran. Ketika misalnya ada perasaan kita, kok aku tertarik dengan ini sesama jenis, kenapa bisa ya? Kok aku nyaman? Langsung bilang, nyah kau iblis. Itu kan ada tertulis.
Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Biarlah perang di dalam tubuhmu itu. Enggak apa-apalah sakau kita ya kan. Aku melawan udah. Sembuhlah. Jangan menyerah. Kebanyakan orang nyerah. Ya udahlah, kau harus terima dirimu apa adanya, itu takdirmu. Tidak ada takdir di situ. Di dalam Kristus terjadi sesuatu. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan betapa mulia dan sempurna Engkau menciptakan langit, bumi dan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadi banyak penyimpangan. Bukan hanya tubuh fisik kami, bukan hanya kejiwaan kami, tetapi roh kami pun mati. Dan hanya Kristus yang bisa memulihkan itu Tuhan. Di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya, Engkau sanggup. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru Tuhan. Ada orang-orang di sana yang mereka mempunyai pembenaran dan kebenarannya sendiri. Sesungguhnya di hati nurani mereka, mereka menjerit. Tetapi Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Karena Engkau juga mengasihi mereka. Engkau juga ingin mereka kembali kepadamu. Kiranya Injil itu akan menyapa mereka. Tolong hamba-hambamu supaya mereka bisa menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan seperti orang-orang yang sudah mengalami pemulihan di dalam Kristus. Tuhan Yesus, dan kami juga lindungi keluarga kami dari hal-hal yang menyimpang, dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.